Hey, saya Hakim R. Hari ini saya mau bicara tentang sesuatu yang sering kita sembunyikan, terutama laki-laki dari generasi saya, air mata. Dan saya mau cerita kenapa saya sendiri butuh waktu lebih dari 50 tahun untuk berhenti malu menangis. Mitos yang diwariskan. Sejak kecil, banyak dari kita diajarkan laki-laki tidak boleh menangis, atau orang kuat tidak menunjukkan air mata. Saya tumbuh dengan keyakinan itu. Bahkan saat ayah saya meninggal, saya menahan tangis di depan keluarga. Karena saya pikir itu tugas saya untuk tetap kuat. Bertahun-tahun kemudian, saya sadar yang saya tahan bukan kelemahan. Yang saya tahan adalah kejujuran terhadap diri sendiri. Apa kata filsafat Stoa? Sebenarnya orang salah paham tentang stoicisme. Mengira filosofi ini mengajarkan untuk menjadi dingin dan tanpa emosi. Tapi Seneca, salah satu filsuf Stoa terbesar, justru menulis surat panjang untuk menghibur temannya yang berduka, dan ia sendiri tidak menyembunyikan kesedihannya saat kehilangan orang yang dicintai. Stoicisme tidak mengajarkan menekan emosi. Stoicisme mengajarkan tidak diperbudak oleh emosi. Bedanya besar. Menangis bukan berarti kehilangan kendali. Menangis adalah cara tubuh dan jiwa memproses sesuatu yang terlalu berat untuk hanya dipikirkan dengan kepala. Malam setelah stroke, saya ingat malam setelah saya didiagnosis stroke tahun lalu, sendirian di kamar rumah sakit, saya akhirnya menangis untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Bukan karena saya lemah, tapi karena akhirnya saya berhenti berpura-pura semuanya baik-baik saja. Anehnya, setelah malam itu saya merasa lebih ringan, bukan lebih lemah. Air mata itu tidak mengkhianati saya seperti yang saya kira selama ini. Air mata itu justru yang menyelamatkan saya dari pecah diam-diam di dalam. Kekuatan yang disalahpahami. Kita sering keliru mendefinisikan kekuatan sebagai ketidakmampuan merasa, padahal kekuatan sejati adalah kemampuan merasa sepenuhnya, lalu tetap melangkah maju. Orang yang menangis lalu bangkit lebih kuat daripada orang yang menahan tangis sampai dirinya retak dari dalam, tanpa ada yang tahu. Mitos yang saya warisi mengajarkan bahwa air mata adalah kelemahan. Seneca mengajarkan bahwa kesedihan yang jujur adalah bagian dari kebijaksanaan. Dan malam di rumah sakit itu mengajarkan saya, air mata bukan pengkhianatan. Air mata adalah teman yang setia, yang datang justru saat kita paling membutuhkannya. Satu pertanyaan sebelum selesai. Kapan terakhir kali kamu menahan tangis karena takut dianggap lemah? Dan bagaimana rasanya jika kamu mengizinkan dirimu menangis saat itu? Tulis di komentar dan share kepada siapa saja yang perlu diingatkan bahwa menangis itu manusiawi. Jangan lupa like dan subscribe. This is Hakim R. Salam hikmah. Bukan sekedar hidup, tapi hidup dan makna.